Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rutmati Panjaitan dengan NIM C0D02302. Sini saya akan menjelaskan untuk memaparkan materi presentasi yang berjudul menyusun laporan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama ada rumusan masalah, yaitu apa pengertian laporan rekonsiliasi fiskal. Yang kedua, apa saja jenis-jenis laporan rekonsiliasi fiskal. Yang ketiga, bagaimana contoh laporan rekonsiliasi fiskal. Materi yang pertama yaitu pengertian laporan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah langkah untuk mencocokkan ketika ada hal yang berbeda antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan. Laporan keuangan komersial penyusunannya didasarkan atas sistem keuangan akuntansi (SAK) yang dapat diartikan sebagai proses mencocokkan perbedaan dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan. Adapun tujuan dari rekonsiliasi fiskal yaitu yang pertama, sebagai langkah untuk meninjau laporan keuangan sebelum dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Yang kedua, membantu mengurangi potensi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, mencegah kekeliruan dalam perhitungan pajak yang berisiko menimbulkan kerugian bagi wajib pajak. Dan terakhir, menghindari potensi koreksi atau sanksi dari otoritas pajak akibat laporan tidak sesuai. Selanjutnya, perbedaan laporan keuangan komersial dengan fiskal. Beda tetapnya disebabkan karena adanya penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi, namun tidak diakui atau tidak boleh dibebankan dalam ketentuan pajak. Perbedaan ini tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode lain, sepanjang ketentuan pajak tidak mengakui sebagai objek atau tidak memperbolehkan pembebanan biaya, maka perbedaan tersebut akan selalu muncul. Selanjutnya ada beda waktu yang timbul akibat adanya perbedaan pengakuan penghasilan maupun biaya yang bersifat sementara. Artinya, pada titik tertentu perbedaan tersebut akan terhapus. Selanjutnya, ada jenis laporan rekonsiliasi fiskal. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, ada beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada pengusaha kena pajak atau PKP. Di antaranya ada pajak penghasilan di dalam PPh 21, ada pajak penghasilan pasal 22, 23, 25, dan PPh pasal 4 ayat 2 final, dan terakhir ada PPh pasal 26. Ada pula pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penghasilan atas barang mewah atau PPNBM. Dalam peraturan perpajakan Undang-Undang Nomor 36 disebutkan koreksi fiskal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada koreksi fiskal positif. Koreksi positif umumnya disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Biaya-biaya tersebut diantaranya yang pertama, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, dan yang kedua, dana cadangan. Ada pula koreksi fiskal negatif yang merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang dan rugi fiskal bertambah, sehingga laba fiskal lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Koreksi fiskal negatif akan menyebabkan laba kena pajak berkurang atau pengurangan PPh terutang. Selanjutnya ada contoh laporan rekonsiliasi fiskal. PT ABC memiliki laporan laba rugi komersial tahun 2024 dengan laba sebelum pajak sebesar 500 juta. Dalam laporan tersebut terdapat beberapa transaksi yang perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal, antara lain yang pertama ada biaya yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal atau non-deductible expense, yaitu biaya sumbangan sebesar 20 juta. Yang kedua ada pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final, yaitu pendapatan sewa tanah dan bangunan sebesar 50 juta.
Yang ketiga ada penyusunan fiskal lebih kecil dari komersial, yaitu penyusunan komersial sebesar 100 juta dan penyusunan fiskal sebesar 80 juta, dan ada koreksi negatif yang berjumlah 20 juta. Jadi perhitungannya, laba komersial sebesar 500 juta dengan koreksi positif sebesar 200 juta, ada koreksi negatif 70 juta, jadi laba fiskal tersebut 500 juta ditambah 20 juta dikurang 70 juta, didapat hasil sebesar 450 juta. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi pada hari ini, yaitu rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK dengan laporan keuangan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses ini dilakukan karena terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara standar akuntansi dan aturan perpajakan, sehingga laba menurut akuntansi belum tentu sama dengan laba kena pajak menurut fiskal. Rekonsiliasi fiskal bertujuan untuk mencocokkan dan menyesuaikan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, sehingga perhitungan pajak terutang menjadi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses ini melibatkan koreksi fiskal positif atau penambahan dan koreksi fiskal negatif atau pengurangan terhadap laba sebelum pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan atas pendapatan dan biaya yang diakui atau tidak diakui secara fiskal. Baik, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.